Tapi ya terserah lah. Di sini yang jelas saya tidak munafik. Tapi di sini channel ini akan selalu memberi bukti kepada untuk menentang para mentor-mentor yang tidak jelas itu ya. Ini yang saya maksud, tujuan saya seperti ini. Jadi supaya kalian itu YouTuber pemula terbuka ini matanya, terbuka pikirannya, terbuka wawasannya dalam berkonten, gitu loh. Sabar ya. Durasinya kasih cukup 8 menit kalau boleh ya. Kalaupun nggak boleh ya di skip saja lah. Bebas parkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit memberi masukan tentang plus minus mengejar jam tayang ya. Khususnya yang buru-buru monet ini ya, mengejar supaya cepat monet untuk jam tayangnya ya. Di sini untuk plusnya memang cara ini yang cara-cara kemarin yang saya sebutkan itu memang aman dan 100% tidak spam ya. Tapi minusnya ini banyak kawan. Minusnya itu salah satunya bisa jadi begini. Kita tidak tahu seberapa banyak penonton alami kita di setiap masing-masing konten yang kita kejar jam tayangnya itu sendiri ya. Karena kan tidak mungkin kita mengejar jam tayang cuma 1-2 video kan, pasti lebih. Dan setiap video pasti view-nya itu kan tidak sama kan. Itu yang pertama. Oke lah, view-nya sebagai YouTuber pemula ini anggap saja 150, 200, bahkan ada yang 300 sampai 500 per video ini ya. Ini yang menurut saya yang overdosis kejar jam tayangnya ya. Terus itu ini keunggulan pertamanya, tapi setelah monet, minusnya ini yang saya bahas setelah monet nantinya ya. Jadi nanti setelah monet, view Anda di waktu sebagai YouTuber pemula sama setelah monet itu akan kelihatan nampak kawan. Karena apa? Setelah monet itu kita istilahnya privasinya itu lebih diikat lagi ya. Kamu mau macam-macam, awas sampai tak plorot katongmu. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi kelihatan kan, makanya dari awal saya menganjurkan jangan terlalu barbar atau ugal-ugalan. Dalam arti apa? Ya kurang lebih seperti di channel saya ini. Ya walaupun saya mengejarnya itu tidak terlalu ugal-ugalan, tapi perbedaan itu ada kawan. Apalagi yang dulu istilahnya mereka yang 1 bulan monet, 2 bulan monet, video tidak jelas. Kalaupun alhamdulillah kalau videonya itu ada yang meledak dan itu yang dia sadari ya, itu bisa jadi penolongnya. Tapi kalau view-nya dari awal sampai akhir ya begitu-begitu saja, videonya juga begitu-begitu aja, tidak ada yang meledak satupun, itu yang nanti kelihatan mencolok sekali kawan. Ini bisa dipastikan kan sebelum monet. Ini contohnya sudah sebelum monet dulu saya mencari 150 view itu mudah, tapi sekarang 100 saja susah. Inilah yang saya ulas di konten-konten saya sebelum monet untuk jadi buktinya seperti ini kawan ya. Jadi channel ini sebenarnya hanya mengedukasi kawan ya, bukan sok-sok ahli ya, tapi memang faktanya seperti ini. Jadi buat kalian yang masih ngotot hanya mengandalkan cara-cara cepat tersebut tanpa memperhatikan konten dan penontonmu sendiri, maksudnya penonton yang benar-benar menyukai channelmu ya, itu bisa diwanti-wanti kan. Nampaknya seperti ini. Tapi ya di sini channel ini kan jelas yang jelas saya mau sebatas mengedukasi ataupun memberi masukan buat kawan-kawan untuk berkonten lebih baik ke depannya lagi ya. Jangan seperti saya, karena channel ini saya buat hanya untuk mengedukasi kawan, bukan gila sesaji dan semacamnya ya. Jadi mau kawan-kawan berpikiran saya ini munafik atau channel ini munafik ya terserah, tapi channel ini sudah menjadi bukti kan. Cara yang saya terapkan bisa lolos di monet, tapi di sisi lain saya juga menerapkan kawan-kawan jangan terlalu berlebihan ke cara-cara tersebut. Itu tujuannya apa? Seperti yang sering saya ulas dulu, kurang lebih ya seperti ini jadinya. Toh banyak kok yang dulu buruan monet, anu, makanya saya santai, saya biar 11 bulan. Target saya dulu 1 tahun atau 12 bulan. Tapi enggak taunya pas ini 11 bulan tembus monetisasi. Tapi ya saya ikutin saja lah, mana-mana lah ya. Yang penting intinya info per info akan saya bongkar di channel ini kawan-kawan.
Karena di sini selain saya untuk mengedukasi kawan-kawan itu dalam berkonten, di sisi lain saya juga akan membongkar trik-trik sesat lainnya ya. Karena bagi saya itu ataupun yang nantinya itu tidak ada manfaatnya di channel-channel kawan-kawan. Seperti contoh cara mencari subscribe secara singkat, saya juga ada triknya. Nanti saya akan bongkar, tapi juga banyak minusnya nanti kawan. Itu tanpa aplikasi ya, langsung dari website tanpa aplikasi. Tapi banyak yang saya herankan di sini, yang saya sayangkan. Bahkan channel besar ini yang memberikan konten ini gitu loh. Itu maksudnya apa? Antara penyesatan atau mengedukasi. Ini yang jadi pertanyaan. Karena faktanya, sekali lagi, YouTuber pemula itu gampang kepincut dengan cara-cara cepat gitu loh. Demi apa? Demi menggenjot view-nya. Tapi endingnya mereka, apakah mereka sebenarnya kalau yang pembuat konten itu memikirkan hal tersebut? Tapi apakah yang menonton ini sampai pikirannya sampai ke situ? Enggak. Yang jelas egonya dulu didulukan ya, yaitu apa? Mengikuti cara-cara cepatnya tersebut. Tapi dampaknya itu mereka belum pikir gitu loh. Makanya nanti biasa sub naik turun, yang disalahkan temannya. Padahal cara yang dipakai ini yang benar-benar menjerumuskan channelnya gitu loh. Jadi yang mau request, monggo di list ya. Saya di list nanti saya sortir. Kalau memang ada banyak saya bikinkan konten. Kalau enggak ya saya tetap akan mengikuti protokol saya ya. Yang jelas channel ini bebas kawan. Close, mau gaya miring, gaya nungging, standing ataupun glosor-glosoran, ready masih. Jadi tidak ada untungnya kawan. Kalau makanya saya bilang ya usah terburu-buru monet apa segala macam, itu kurang lebih ya seperti ini. Karena YouTube itu memberi kesempatan kepada YouTuber pemula di fase-fase awal sebelum monet itu untuk belajar mandiri kawan-kawan. Jadi kalau sampean dalam berkonten masih ketergantungan dengan cara-cara yang satset, endingnya akan ruwet seperti saya. Jadi ini maksudnya channel ini jadi bukti buat kalian yang sebelum melangkah ke cara-cara yang ruwet-ruwet itu ya. Tapi ya terserah lah. Di sini yang jelas saya tidak munafik. Tapi di sini channel ini akan selalu memberi bukti kepada untuk menentang para mentor-mentor yang tidak jelas itu ya. Ini yang saya maksud, tujuan saya seperti ini. Jadi supaya kalian itu YouTuber pemula terbuka ini matanya, terbuka pikirannya, terbuka wawasannya dalam berkonten gitu loh. Sabar ya, durasinya kasih cukup 8 menit kalau boleh ya. Kalaupun tidak boleh ya di skip saja lah, bebas parkir. Yang saya sesalkan ini ya bukan hanya channel kecil yang mau ikut-ikutan dengan cara-cara tersebut, tapi channel besar sekalipun itu menyarankan cara-cara tersebut untuk diikuti para subscribernya. Itu yang saya sesalkan di situ. Makanya banyak yang gagal monet cepat, setelah monet batang hidungnya tidak kelihatan, seperti yang konten-konten saya bilang sebelumnya. Ini sudah jadi bukti kok kawan. Kalau nggak percaya ya monggo diteruskan, itu aja ya. Ini pesan saya kepada sampean-sampean yang memang paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Kalau tidak ya wis ditinggalkan saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.